This is my second attempt recording. Please pray for me. Hai semuanya, welcome back to my channel. How are you guys feeling today? Hari ini kita bakal bahas true crime lagi. Dan sebenarnya kasus yang bakal kita bahas hari ini tuh cukup terkenal ya. Bahkan ada dokumenternya di Netflix. Tapi selama ini kalau orang-orang atau media bahas kasus ini, itu selalu tentang Amanda Knox. Semua headline-nya tentang Amanda Knox. Jarang banget yang ngebahas korban sebenarnya di cerita ini, yaitu Meredith Kercher. Jadi sebenarnya untuk nge-research kasus ini agak sulit untuk cari informasi yang gak bias ke Amanda Knox. Jadi I'm trying to be as neutral as possible untuk nge-cover kasus ini. Tapi kalau misalnya ada informasi yang salah atau ada yang mau ditambahin, boleh banget komen di bawah. So, let's talk about what happened in Perugia, Italy. Meredith Susanna Cara Kercher. Itu nama yang jarang banget kedengeran waktu headline semua teriak-teriak tentang Amanda Knox. Meredith sendiri adalah mahasiswa yang waktu itu umurnya 21 tahun waktu pindah ke Italia. Dia lahir tanggal 28 Desember 1985. Teman-temannya sering manggil dia Mez, dan dia ini dikenal sebagai orang yang lucu banget, and she's so sweet. If you look at her pictures, dia manis banget, dan dia ini orang yang ramah dan rendah hati banget. If you look at her, kayak kalian bakal tahu, wah ini tuh orangnya kalem, tapi kalau diajak ngobrol semalaman sampai tengah malam kayaknya asik banget. And that's how Meredith was to her friends. Meredith ini anak paling kecil dari 4 bersaudara, dan dia deket banget sama keluarganya. Dia terkenal rajin, dan dia selalu suka sama bahasa dan budaya dari negara lain. Jadi waktu dia dapat kesempatan untuk pergi ke Italia untuk pertukaran pelajar, she said yes right away. Tahun 2007 akhirnya Meredith pindah ke Perugia, Italy untuk pertukaran pelajar, dan dia belajar ya di University for Foreigners. Di situ dia belajar bahasa dan budaya Italia. Nah, Perugia sendiri ini kota yang sebenarnya kayak di pegunungan Italia gitu. Very pretty. Perugia ini terkenal banget gara-gara coklatnya, dan ada coklat festival juga yang namanya Euro Chocolate Festival, dan dia terkenal banget for that. Tapi kalau misalnya kalian tanya mahasiswa di sana kayak how's Perugia? There's only one word to describe it. Party. Perugia ini terkenal sebagai kota pelajar, tapi di waktu yang sama Perugia ini juga terkenal sebagai kota party untuk pelajar-pelajar di sana. Jadi kayak clubbing, alkohol, hooking up, itu tuh bukan cuma normal di sana, tapi itu udah kayak rite of passage untuk dapat the full university and college experience di Perugia, Italy. Tapi nggak cuma itu, kalau buat turis-turis, Perugia ini cantik banget. Dia banyak banget sejarahnya, seni-seninya, gereja-gereja tua, pemandangan yang bagus banget. So it's a perfect place for tourists as well. Tapi kalau kalian tinggal di Perugia agak lama, kalian akan mulai dengar bisikan-bisikan tentang what's happening behind the scenes. Sisi gelap dari kota Perugia. Jadi kalian bakal dengar tentang kekerasan geng, perdagangan narkoba, dan banyak headline-headline yang gelap tentang Perugia. Meredith waktu awal pindah ke Perugia, dia pindah ke satu rumah, Via della Pergola, dan dia di situ tinggal sama 3 orang lainnya. Yang 2 ini orang Italia, namanya Filomena Romanelli dan Laura Mazzetti. 2 orang ini 2 orang Italia yang tinggal satu rumah sama Meredith. Tapi ada juga 1 orang yang ikut pertukaran pelajar juga sama kayak Meredith, tapi dia dari Washington, Seattle, Washington. Sedangkan Meredith dari Inggris. Orang ini namanya Amanda Knox. Waktu di Perugia, Meredith ini gampang banget dapet teman. Everyone said dia ramah, rendah hati, baik. She always has a sweet smile. Bahkan teman-temannya bilang with her British accent, dengan aksen Britishnya dia ini terkesannya tuh elegan gitu and very reserved. Tapi at the same time, Meredith ini juga tipe orang yang berhati-hati banget, apalagi di situasi yang bikin dia gak nyaman. Tapi sayangnya, cuma 2 bulan setelah Meredith pindah ke Italia, fokus dunia itu akan bergeser dari dia ke Amanda Knox. Amanda ini umurnya waktu itu 20 tahun, dari Seattle, Washington.
Dia originally itu mahasiswa di University of Washington, tapi dia ikut pertukaran pelajar sama kayak Meredith ke University for Foreigners dan belajar budaya dan bahasa Italia. Nah, tadi kan aku bilang kalau mereka tinggal sama 2 orang Italia lainnya. Amanda ini selalu bilang untuk mendeskripsikan 2 orang ini, itu satunya itu kayak offbeat dan satunya tuh a bit of a hippie. Dia bilang kayak gitu. Memang kalau dibandingin Meredith sama 2 orang lainnya ini, itu lebih kalem dan lebih pendiam kalau dibandingin sama Amanda Knox. Soalnya bahkan di Seattle, Washington asalnya dia tuh udah dikenal sebagai orang yang eksentrik atau nyentrik gitu. Jadi waktu dia pindah ke Italia dengan personality dia yang cukup carefree, dengan personality dia yang cuek, itu tuh sangat dianggap aneh di Italia dibanding Meredith dan 2 orang lainnya yang bisa dibilang lebih diam. Tapi di sisi lain, Amanda ini susah banget untuk punya teman, jadi dia kebanyakan ngabisin waktunya tuh sendirian. Meanwhile, Meredith ini gampang banget bikin teman atau menjalin persahabatan baru di Perugia, Italy. Mantan pacarnya Meredith juga bilang kalau misalnya Meredith sama Amanda ini tuh kayak polar opposites. Mereka ini kayak beda banget. Kalau si Meredith, dia tuh lebih diam, dia lebih kayak pemalu, and she's sweet. Meanwhile, katanya kalau Amanda ini lebih extrovert dan suka pamer. Dan katanya sih suka, dekat sama cowok-cowok. So that's a bit about orang-orang yang ada di cerita ini. So let's talk about what happened November 1st. 1 November 2007, hari itu lagi hari libur di Perugia, Italy, atau Italia secara umum. Karena ini tuh hari All Saints Day. Ini tuh hari dimana orang-orang Italia ini ngehormatin leluhur-leluhur mereka. Jadi kota-kota itu lumayan sepi, jadi toko-toko banyak yang tutup, dan banyak yang ngerayain All Saints Day ini di rumah mereka sama keluarga mereka. Tapi buat mahasiswa asing kayak Meredith dan Amanda, ini tuh saatnya mereka party. Tapi waktu itu, tanggal 1 November ini, kayaknya Meredith sebelum dia pergi party, bahkan dia udah capek, dan dia mutusin jam 9 malam untuk pulang aja. Jadi jam 9 malam dia pulang, dia berpisah sama temennya namanya Sophie, dan dia balik ke rumahnya. Nah, di saat yang sama, Amanda ini lagi cinta-cintanya sama pacar barunya yang namanya Raffaele Solicito. Mereka ini ketemu di sebuah konser klasik seminggu sebelumnya, and I guess since then mereka ketemu terus setiap hari, and I guess they're in love. Malam itu, Amanda nginep di rumahnya Raffaele, dan di malam yang sama, 1 jam setelah Meredith balik ke rumahnya, ada satu keluarga yang tinggalnya kayak 1 kilometer dari rumahnya Amanda sama Meredith ini, yang nelpon polisi setempat karena dia nerima prank call kalau ada bom di toiletnya atau di kamar mandinya. Terus akhirnya malam itu polisi langsung ke rumahnya dan untuk ngecek di sekitar rumahnya ada apa, dan they didn't really find anything. Nah, tanggal 2 November, Amanda ini balik dari rumah pacarnya, dan dia bilang dia rutin untuk ngelakuin ini. Setiap kali dia habis nginep dari rumah pacarnya, pagi ini selalu pulang ke rumah untuk mandi dan ganti baju. I guess dia bilang kayak kalau di rumah pacarnya tuh kamar mandinya crusty, dan dia nggak nyaman untuk mungkin mandi dan ganti baju di situ. Jadi setiap pagi dia selalu pulang dan ganti baju dan mandi di rumah. Waktu hari itu, tanggal 2 November, si Amanda Knox ini bilang kalau misalnya dia nggak notice anything yang aneh di dalam rumah itu, atau aneh banget di rumah itu. Jadi ya udah, dia mandi dan dia balik ke rumah pacarnya. Tapi, setelah ada investigasi lebih lanjut, Amanda ini ngaku kalau misalnya dia lihat tetesan darah di wastafel kamar mandinya, dan dia ngeliat tetesan darah di karpet kamar mandi yang dia share sama Meredith. Tapi dia bilang, aku nggak ngerasa awalnya itu aneh, karena mungkin aku mikirnya Meredith lagi datang bulan terus dia nggak sadar, jadinya mungkin darahnya netes di karpetnya. Dan dia bilang kalau misalnya dia baru nindik telinganya di 11 titik, dan mungkin darah yang ada di wastafel itu dari telinganya dia. Jadi dia nggak gitu mikirin terlalu banyak tentang darah-darah yang dia lihat itu. Dan hari itu setelah mandi, dia juga ternyata ke kamar mandi 2 orang Italia tadi untuk ngambil hair dryer. Tapi dia bilang dia ngelihat kalau misalnya ada kotoran di dalam toilet yang belum di-flush. Tapi setelah ngeliat itu pun dia juga nggak nge-flush, tapi she thought it was weird. Dia bilang itu kayak aneh and it creeps her out. Tapi setelah itu dia masih bisa balik ke rumah pacarnya untuk sarapan. And ini tuh yang ngebuat orang tuh bingung sebenarnya. Kok bisa setelah ngelihat semua keanehan itu, dia balik ke rumah pacarnya untuk sarapan dan nggak bilang apa-apa.
Pagi itu, sekitar jam 11, ada anggota keluarga yang tadi malamnya nelpon gara-gara ada prank call masalah bom itu, nemuin handphone di dekat rumah mereka. Jadi mereka mikir, oh ini tuh handphone punya polisi yang semalam ngecek rumah kita. Jadi dia ngebalikin ke polisi itu, dia ke pos polisi untuk ngebalikin handphone itu. Tapi waktu dicek, ternyata tuh handphonenya punya salah satu temennya Amanda dan Meredith. Jadi, karena mereka udah tahu tuh siapa yang punya, mereka langsung pergi ke rumahnya Amanda sama Meredith untuk nyari yang punya handphone ini. Setelah itu, sekitar jam 12:10, Amanda ini sempat nelpon temennya untuk ngomong kayak, "Hey, I think someone broke into your room." Kayak ada yang masuk ke dalam kamar lo, karena jendela kamar lo tuh pecah, dan kamar lo tuh kayak kapal pecah. Bener-bener berantakan banget, dan semuanya tuh hancur gitu dalam kamarnya dia. 5 menit setelah Amanda nelpon temennya, polisi tuh nyampe ke rumahnya mereka, ke rumahnya Amanda dan Meredith. Dan sambil nunggu yang punya handphone ini balik, karena yang ternyata punya handphone ini lagi di luar, mereka tuh mulai ngecek-ngecek rumahnya Amanda, Meredith, dan 2 orang ini. Dan gak lama setelah itu, teman Italia yang kehilangan handphone dan kamarnya dia juga yang berantakan tadi, dia masuk ke kamarnya untuk ngecek ada barang hilang atau enggak, dan ternyata nggak ada barang yang hilang satupun walaupun kamarnya tuh udah berantakan banget. Nah, sebenarnya setelah polisi datang ke rumahnya Amanda sama Meredith ini, anggota keluarga lain dari keluarga yang sama itu nemuin handphone lain di dekat rumah mereka juga. Tapi karena udah terlambat, karena polisinya udah datang ke rumahnya Meredith sama Amanda, jadinya mereka langsung bawa handphone itu ke rumahnya Meredith sama Amanda, thinking kalau kayaknya ini dari rumah yang sama. Dan setelah ngeliat handphone yang baru dibawa itu, semuanya sadar itu handphonenya Meredith. Jadi mereka berusaha untuk kembali ke Meredith, tapi waktu mereka berusaha untuk masuk atau manggil-manggil Meredith dari luar kamarnya, Meredith tuh nggak ngejawab dan kamar itu kekunci dari dalam. Setelah didesak, akhirnya polisi ngedobrak pintu kamar Meredith and mereka nemuin Meredith udah di lantai. Dia kayak ketutup sama duvet gitu, atau kayak spray, ketutup sama spray, dan cuma kakinya yang kelihatan kalau dari luar. Meredith juga ditemuin dengan 47 luka di badannya dia, dan dia lehernya disayat. Kamarnya Meredith penuh sama darah. Dari lantainya, temboknya, semua barang-barangnya itu kena darah. Setelah ngeliat semua itu, polisi langsung ngesegel rumahnya mereka, dan Amanda dan pacarnya Raffaelli nunggu di luar. And katanya sih tingkah dan gerak-gerik mereka itu aneh untuk polisi. Karena mereka, I don't know what they did, tapi kayaknya mereka ada ngelakuin sesuatu yang dianggap aneh sama polisi, jadi polisi mulai ngerekam gerak-gerik mereka di luar rumah. And video itu kelihatan kalau misalnya mereka tuh kayak berusaha untuk nenangin satu sama lain kayaknya, dan mereka kayak giving small, kiss pecks to each other. Nah, waktu polisi akhirnya nge-launch investigasi untuk kasusnya Meredith Kercher ini, ada satu lead investigator yang ditunjuk, yaitu Giuliano Menini. Nah, Giuliano ini sebenarnya bukan cuma investigator ya, dia ini juga prosecutor, atau kayak jaksa penuntut gitu. Jadi sebenarnya dia kayak ngontrol penuh arah dari penyelidikan ini, fokus kemana, siapa aja harus dicurigain, dan bukti apa yang harus diambil, jadi basically dia ngatur gitu. Giuliano ini terkenal sebagai orang atau jaksa penuntut yang tegas, keras sama disiplin, dan juga dia a no-nonsense guy. Tapi di luar itu, Giuliano juga dikenal sebagai orang yang very religious, sama kayak dia percaya hal-hal yang bisa dibilang mistis. Dan ini tuh sebenarnya penting karena Meredith ini terbunuhnya waktu All Saints Day, dan Giuliano langsung ngaitin kasus Meredith ini sama ritual. Menurut dia, pembunuhan Meredith ini mungkin kayak sebuah model pengorbanan gitu untuk ritual-ritual gelap atau ritual-ritual sesat gitu. Apalagi dia udah lama percaya kalau di Perugia ini banyak orang-orang yang suka ngelakuin ritual-ritual misterius gini. Dan untuk dia, kasus Meredith ini penuh petunjuk spiritual. Sementara itu, Amanda diminta untuk ngasih keterangan ke polisi terkait apa yang terjadi malam itu, pagi itu, kayak mereka minta alibinya basically dari Amanda ini. Tapi waktu Amanda ngasih alibinya atau keterangannya ke polisi, Giuliano dan timnya ini udah mulai sadar ini tuh ada yang aneh. Mereka bilang ceritanya Amanda ini gak jelas, kabur, dan terlalu banyak bolongnya.
Makanya polisi tuh makin curiga, apalagi katanya keterangannya Amanda sama Raffaele pacarnya itu berubah-ubah terus. Selama proses investigasi ini, polisi tuh fokus ke dua bukti utama. Yang pertama, pisau dapur yang panjangnya 30 cm. Dan yang kedua, bagian dari barangnya Meredith yang ketemu di TKP. Nah, hasil analisis forensik terkait barang bukti pisau tadi, itu di pisau tadi tuh ada darah dan dikonfirmasi kalau misalnya darah itu tuh DNA-nya adalah DNA-nya Meredith. Sedangkan di pegangan pisau itu ada DNA-nya Amanda. Dan DNA-nya Raffaele itu ditemuin di pengait bra punya Meredith. Nah, tapi semua itu tuh kayak nuai kontroversi lagi, karena banyak yang bilang kalau ini tuh cara pengecekannya sama cara penilaiannya dan cara pengumpulannya tuh nggak akurat gitu. Jadi sebenarnya hasilnya ini kayak mungkin bisa dibilang nggak benar. Tapi this is what the media yang berusaha untuk nge-defend Amanda Knox talks about. Tanggal 6 November 2007, Raffaele sama Amanda itu ditangkap. Sebenarnya penangkapan ini bersifat preventif gitu, supaya mereka nggak kabur atau pergi ke luar negeri. Tapi yang sebenarnya bikin semuanya ini makin dramatis lagi, itu Amanda sempat bilang kalau misalnya ngebunuh Meredith ini Patrick Lumumba. Patrick Lumumba ini, bosnya Amanda, waktu itu dia pernah kerja di sebuah bar, dan Patrick ini nge-hire Amanda untuk basically narik customer, karena Amanda ini bisa dibilang cantik. Jadi Amanda ini bilang kayak yang ngebunuh itu si Patrick ini. Dan malam itu juga Patrick langsung ditahan sama polisi. Tapi akhirnya Amanda ngaku kalau misalnya dia nyebut Patrick tadi itu karena dia terpaksa, karena dia bilang dia di bawah tekanan, dia udah capek diinterogasi sama polisi selama berjam-jam. Jadi dia asal nyebut aja kalau misalnya ngebunuh ini Patrick. Jadi sebenarnya dia ngaku kalau misalnya tuduhannya itu salah. Patrick yang udah ditahan beberapa hari sama polisi akhirnya dilepasin sama polisi. Tanggal 9 November 2007, pengadilan tuh netapin Amanda dan Raffaele itu boleh ditahan sebagai langkah preventif supaya tadi mereka nggak kabur. Jadi awalnya ditahan dulu, terus besoknya muncul kayak pernyataan resmi gitu dari pengadilan kalau misalnya mereka ini boleh ditahan selama 1 tahun selama penyelidikan ini berlangsung supaya mereka nggak kabur. Nah, tapi tiba-tiba tanggal 20 November, jadi sekitar mungkin 2 minggu, 1 minggu lebih setelah Amanda dan Raffaele awal ditangkap, polisi tiba-tiba nangkap orang lain yang namanya Rudy. Rudy ini umurnya 21 tahun, yang katanya dia kabur dari Italia ke Jerman setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Meredith. Setelah itu, akhirnya si Rudy ini dibawa balik ke Italia, dan akhirnya dia disidang. Okay, let's talk about alibinya Rudy, dan apa yang ngebuat dia ditangkap. Rudy sendiri bilang memang malam itu dia ada di lokasi kejadian. Tapi dia bilang dia cuma ada di kamar mandi. Waktu itu Meredith langsung di-attack atau diserang sama orang yang dia nggak kenal. Orang ini katanya dia adalah seorang pria yang dia nggak kenal. Dia ngaku kalau misalnya dia ini nggak ngapa-ngapain Meredith, tapi polisi tuh nemuin bukti forensik kalau sidik jarinya Rudy ini ada di dompetnya Meredith, di badannya Meredith, dan di dinding. Semua bukti itu atau sidik jari itu yang ngebuat polisi yakin Rudy ini nggak cuma ada di tempat gitu, tapi dia juga terlibat secara aktif di pembunuhannya Meredith. Sementara itu, Amanda sama Raffaele juga masih belum bisa keluar dari penjara karena polisi masih ngerasa alibi mereka ini berubah-berubah terus, mereka nggak ada alibi yang kuat, jadi mereka masih nahan Amanda sama Raffaele, dan Rudy juga ditahan secara terpisah. Oke, sekarang kita ngomongin tentang proses persidangannya yang bisa dibilang rumit banget. Yang pertama, sidang Micheli. Mungkin sidang ini tuh nggak terlalu banyak dibahas di media, tapi peranannya ini gede banget. Jadi sidang Micheli ini unik, karena dia punya 2 fungsi sekaligus. Di satu sisi, ada sidang buat Rudy, tapi di sisi lain, ini tuh sidang pendahuluan buat ngecek apakah ada bukti yang cukup untuk ngebawa Amanda dan Raffaele ke pengadilan. Jadi ini tuh kayak syaratnya dulu untuk mereka ngeliat cukup nggak ya bukti-buktinya untuk ngebawa Amanda sama Raffaele ke pengadilan. Rudy waktu itu mutusin untuk pakai jalur fast track atau sidang cepat, artinya dia nggak mau nunggu proses panjang. Dan pengadilannya Rudy langsung dimulai. Tanggal 29 Oktober setelah proses persidangan tadi, Rudy dinyatain bersalah dan dijatuhin hukuman 30 tahun penjara atas pembunuhan Meredith. Hakimnya bilang kalau misalnya Rudy sama Amanda dan Raffaele ini kerjasama untuk ngebunuh Meredith Kercher. Jadi sejak saat itu, pengadilan megang satu narasi kalau ada 3 pembunuh dan 1 korban. Setelah itu akhirnya Amanda dan Raffaele dibawa ke persidangan juga.
Sekitar 1 tahun kemudian, setelah Rudy ini dijatuhin hukuman 30 tahun tadi, Amanda dan Raffaele itu dijatuhin hukuman juga sama pengadilan. Amanda Knox dihukum 26 tahun penjara, dan Raffaele dihukum 25 tahun penjara. Dan vonis ini tuh sebagian besar dipengaruhin sama bukti DNA yang mereka temuin di TKP. Dan ini tuh cukup controversial. Karena banyak ahli yang bilang kalau misalnya bukti ini tuh masih nggak cukup untuk ngebuktiin kalau 2 orang ini juga terlibat di pembunuhannya Meredith. Di bulan yang sama, hukumannya Rudy itu dikurangin jadi 16 tahun penjara aja. Tapi, kasusnya nggak berhenti di situ. Tahun 2011, Amanda sama Raffaele itu mereka ngajuin banding ke pengadilan dan mereka diputuskan nggak bersalah atas pembunuhannya Meredith. Mereka dibebasin dari dakwaan pembunuhannya Meredith dan kekerasan seksual terhadap Meredith, dan Amanda langsung balik dari Italia ke Amerika. Tapi lagi-lagi di tahun 2014, tiba-tiba pengadilan Italia ini ngomong kalau misalnya Amanda dan Raffaele ini kembali bersalah atas pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap Meredith. Dan kasus ini balik lagi ke tahap pengadilan dan penyidikan. Setahun kemudian, di tahun 2015, akhirnya kasus ini udah sampai ke Mahkamah Agung Italia. Dan akhirnya Mahkamah Agung ngeluarin putusan definitif kalau misalnya Amanda dan Raffaele ini diputuskan tidak bersalah atas pembunuhannya Meredith Kercher. Jadi setelah 7 tahun, bolak-balik dinyatain bersalah, nggak bersalah, bersalah lagi, dan akhirnya nggak bersalah lagi, Amanda dan Raffaele ini basically dianggap orang yang nggak bersalah dan mereka bebas. Oke, sekarang kita bahas kontroversi dari yang tadi aku ngomongin tentang DNA dan kontroversi forensiknya. Nah, waktu Amanda Knox dan Raffaele lagi di sidang, waktu itu kan 2 bukti utamanya itu pisau sama pengait beranya Meredith. Nah, waktu naik banding, pengadilan mutusin untuk manggil 2 orang ahli forensik, yaitu Profesor Carla dan Profesor Stefano Conti. Oke, let's talk about yang pertama terkait pisau dapur. Jadi kalau kalian ingat aku bilang kalau misalnya di pisaunya itu, di bilah pisaunya itu ada DNA-nya Meredith, dan di pegangannya itu ada DNA-nya si Amanda. Tapi ahli forensik bilang kalau misalnya DNA-nya Meredith yang ada di bilah pisau itu jumlahnya sedikit banget sampai itu nggak bisa dibilang sebagai alat pembunuhannya Meredith. Dan yang kedua, masalah pengait bra. Ahli forensik ini bilang kalau misalnya ini tuh udah terlalu lama gitu. Pengait bra itu ditemuin 6 minggu setelah mereka pertama kali nemuin Meredith. Jadi jangka waktunya tuh udah lama banget, dan pengait bra ini udah terkontaminasi atau pengambilannya ini nggak sesuai prosedur. Jadi menurut mereka ini ada inkonsistensi di barang buktinya itu sendiri. Nah, di persidangan sendiri mereka nayangin waktu petugas-petugas ini ngumpulin barang bukti dari TKP. Nah, di rekaman itu terlihat banget kalau misalnya 2 orang petugas yang waktu itu ngumpulin barang-barang bukti, mereka tuh ngambil terus jatuh barangnya, terus diambil lagi, terus digeletakin lagi di lantai. Jadi kayak banyak barang bukti yang udah terkontaminasi. Dan bahkan mereka walaupun pakai sarung tangan, katanya di salah satu tangan petugasnya itu kelihatan banget kalau nodanya itu atau kotorannya itu nyampe ke dalam sarung tangannya dan kena tangannya dia. Profesor yang jadi ahli forensik di kasus ini bilang kalau misalnya prosedur paling basic aja dari pengambilan barang bukti itu nggak dijalanin. Jadi bayangin 2 barang bukti utama yang dijadiin fondasi dari ngevonis Amanda sama Raffaele itu nggak steril gitu. Which is unfortunate gitu. Mungkin bisa aja they have something to do with Meredith's murder. Cuma karena again ketidakprofesionalan polisi atau aparat di sana, jadinya sulit banget untuk mengungkap kasus ini. Nah, salah satu hal yang bikin sebenarnya kasusnya Meredith Kercher ini cukup sedih gitu ya, adalah gimana sebenarnya media-media ini fokusnya mulai geser dari Meredith Kercher ke Amanda Knox. Amanda ini nggak sekedar diliput doang, tapi dia benar-benar jadi pusat perhatian media di banyak negara. Dan emang brandingannya dia ini di luar itu cukup jelek gitu ya. Dia dikata-katain, di label hal-hal yang negatif gitu sama media-media ini. And it does impact Amanda Knox. Tapi at the same time, itu juga nge-impact kasusnya Meredith Kercher dan Meredith Kercher sendiri. Amanda sendiri bilang karena terlalu banyaknya media yang ngeliput dia ini bilang kayak image-nya dia yang ada di media itu udah hampir 100% fiksi atau buatannya media. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya kasus ini tuh udah digiring dari yang harusnya fokus ke korban, jadi lebih ke siapa yang lebih clickbaitable.
Dan sebenarnya yang bikin paling sedih itu ayahnya Meredith Kercher, John Kercher. Dia nulis di bukunya, dia bilang semuanya itu udah sekarang tentang Amanda, bukan tentang anak saya. Dia bilang Meredith ini anak yang baik, yang pintar, sayang sama keluarganya, dan disayang sama semua orang, tapi dunia lebih milih untuk ngikutin Amanda daripada ngenang siapa Meredith Kercher. Bahkan waktu Amanda balik ke Italia, dia diundang untuk ikut konferensi tentang keadilan. Dan pengacaranya keluarga Kercher itu langsung bilang kalau ini tuh keputusan yang aneh dan salah gitu. Buat mereka, ini tuh bukan sekedar siapa yang salah atau mereka mau menyalahkan, tapi mereka pengen orang inget kalau misalnya anak mereka tuh bukan sekedar ya udah korban aja gitu dari ceritanya Amanda Knox. Tapi anaknya mereka tuh orang juga yang bisa dikenang dan emang orang yang baik. Dan makin kesini makin kelihatan ketimpangannya. Amanda dapat kontrak buku yang nilainya tuh hampir 4 juta dolar. Dia punya dokumenter di Netflix yang dibuat namanya Amanda Knox. Dia bahkan punya podcast sendiri soal true crime. Sementara Meredith, kayaknya banyak deh yang nggak tahu tentang Meredith tapi tahu tentang Amanda Knox. Nggak banyak yang tahu Meredith ini siapa, cita-citanya apa, orangnya gimana. Jadi kayak ceritanya Meredith ini ketutupan sama bayang-bayangnya Amanda. Sebenarnya kalau mau dibilang semua perhatian yang dikasih ke Amanda ini bukan salahnya Amanda juga sepenuhnya. Tapi media juga yang menurut gue kayak nggak adil gitu. Karena kalau misalnya media memutuskan untuk nggak fokus ke Amanda, gue juga yakin Amanda ini nggak dapet spotlight dan dia juga nggak bisa manfaatin apa-apa dari situasi ini. Tapi karena media lebih mentingin apa yang lebih clickbait, apa yang lebih ngundang orang gitu untuk ngebaca media mereka atau untuk ngekonsumsi media mereka milih untuk milih orang yang lebih controversial instead of ngelihat siapa korban sebenarnya dari kasus ini. Dan cerita yang mereka dorong ke publik itu benar-benar cuma apa aja yang menjual instead of being respectful towards the victim. Jadi sebenarnya kasus ini itu nunjukin gimana kadang kita, media, publik, bahkan sistem hukum bisa terlalu fokus ke sosok yang salah. Sampai kita sebenarnya lupa korban sebenarnya di cerita-cerita ini tuh siapa. Amanda Knox bisa punya buku, bisa punya podcast, bisa punya documentaries, and Meredith basically nggak dapat apa-apa. Dan yang bikin lebih sedih lagi, keluarganya harus nonton semua drama, semua documentaries ini secara berulang di media tanpa sebenarnya kejelasan atas keadilan pembunuhan anak mereka. Bahkan Rudy pun kan vonisnya dikurangin jadi 16 tahun doang dari 30 tahun. Akhirnya sebenarnya bikin kasus ini haunting itu bukan cuma misteri tentang siapa yang ngebunuh, tapi juga gimana sebenarnya cerita sebenarnya. So, that's it for today's video. I really hope you guys enjoy today's video. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau ada yang mau koreksi dari omongan aku, boleh komen di bawah. See you guys in the next video. Bye!